Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di Meet dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Ardiani Yusuf yang bertugas sebagai MC atau pembawa acara dalam sesi presentasi kelompok kami yang berjudul OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Sebelum kami mulai, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu pemateri 1 Ardiani Yusuf, pemateri 2 Husnul Hatimah Asrul, pemateri 3 Muhammad Irsan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai untuk bagian pertama. Akan disampaikan oleh saya sendiri. Definisi Otoritas Jasa Keuangan merupakan sebuah lembaga baru yang dirancang untuk melakukan pengawasan secara ketat lembaga keuangan seperti perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, dan asuransi. Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa otoritas jasa keuangan adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, dan asuransi. Pada dasarnya, undang-undang tentang OJK ini hanya mengatur mengenai pengorganisasian dan tata pelaksanaan kegiatan keuangan dari lembaga yang memiliki kekuasaan. Next, pembentukan status dan tempat kedudukan OJK. Pasal 2 mengenai pembentukan dan sifat OJK. Dengan undang-undang ini dibentuk OJK, artinya keberadaan OJK berdasarkan secara resmi dan sah melalui undang-undang. OJK bukan lembaga yang dibentuk secara administratif atau berdasarkan keputusan presiden, melainkan lembaga yang lahir dari kekuatan hukum undang-undang. B. OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Ini menegaskan bahwa OJK bekerja secara mandiri dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain, baik eksekutif, legislatif, maupun swasta. Namun, jika ada hal-hal tertentu yang memang diatur dalam undang-undang, maka OJK tetap harus tunduk pada ketentuan tersebut. Hal ini untuk menjaga profesionalitas dan objektivitas dalam mengawasi sektor jasa keuangan. Pasal ketiga ini tentang kedudukan OJK. OJK berkedudukan di Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini menyatakan bahwa kantor pusat OJK secara resmi berada di Jakarta sebagai Ibu Kota Indonesia. B. OJK dapat mempunyai kantor di dalam dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Ini memberikan kewenangan kepada OJK untuk membuka kantor cabang baik di dalam negeri maupun di luar negeri, sesuai kebutuhan operasional dan pengawasan sektor keuangan. Ini menunjukkan fleksibilitas dan jangkauan kerja OJK yang luas. Itulah tadi materi dari saya serahkan kepada pemateri kedua untuk membacakan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja, adapun visi misi dan kelemahan Otoritas Jasa Keuangan. Visinya yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Adapun misinya yaitu mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Yang ketiga, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Adapun kelemahan OJK,
yaitu dengan digabungkan kegiatan dan pengawasan sektor keuangan menjadi OJK, tentu ada tantangan dan kelemahan yang menyertainya. Salah satu bentuk tantangan terbesar efektivitas dan kredibilitas OJK seperti yang sudah kita ketahui selama ini sektor jasa keuangan akan diatur dan diawasi OJK. Adapun tujuan OJK, Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang pertama terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mampu mewujudkan sistem keuntungan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Dan yang terakhir, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi materi dari pemateri kedua. Saya persilakan kepada pemateri ketiga untuk memaparkan materinya. Baik, saya akan melanjutkan materi yaitu tentang fungsi OJK, di mana fungsi OJK yaitu yang pertama mengawasi aturan main yang sudah dijalankan dari Forum Stabilitas Keuangan. Yang kedua yaitu menjaga stabilitas sistem keuangan. Nah, yang ketiga yaitu melakukan pengawasan non-bank dalam struktur yang sama seperti sekarang. Nah, yang terakhir yaitu pengawasan bank keluar dari otoritas BI sebagai bank sentral dan dipegang oleh lembaga biru. Nah, di sini ada pun wewenang otoritas jasa keuangan, di mana yang pertama yaitu menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang ini. Yang kedua, menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Nah, yang ketiga yaitu menetapkan peraturan dan keputusan OJK. Yang keempat, menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan. Nah, yang kelima yaitu menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK. Yang keenam, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelolaan status pada lembaga jasa keuangan. Yang ketujuh, menetapkan pengaturan mengenai tata cara penetapan pengelola status pada lembaga jasa keuangan. Nah, yang kedelapan yaitu menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur serta mengelola, memelihara, dan menata usaha kekayaan dan kewajiban. Dan yang terakhir yaitu menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, kita melangkah ke sesi tanya jawab. Saya persilakan kepada Saudari Husnul Hatimah untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Isnaini. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja pertanyaannya yaitu bagaimana respon OJK terhadap maraknya pinjaman online yang ilegal yang merugikan masyarakat saat ini. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK merespon maraknya pinjaman online ilegal dengan pendekatan yang menyeluruh dan terpadu. Langkah-langkah yang diambil meliputi pemblokiran ribuan platform pinjol ilegal, bekerja sama dengan Kominfo, peningkatan pengawasan terhadap penyedia layanan pinjaman online, serta pembentukan Satgas Waspada Investasi untuk mempercepat penanganan kasus pinjol ilegal. Selain itu, tindakan tegas OJK juga aktif mengedukasi masyarakat melalui kampanye literasi keuangan agar lebih waspada terhadap tawaran pinjaman instan yang mencurigakan. Peraturan terbaru juga diterbitkan untuk memperkuat perlindungan konsumen, mengatur bunga dan biaya pinjaman, serta memastikan praktik penagihan yang manusiawi dan transparan. Meski berbagai upaya yang dilakukan, OJK menekankan bahwa peran serta masyarakat sangat penting. Masyarakat dihimbau untuk selalu memeriksa legalitas aplikasi pinjaman online yang melaporkan jika menemukan aktivitas mencurigakan. Dengan kerjasama yang baik antara otoritas, lembaga terkait, dan masyarakat, diharapkan praktik pinjol ilegal dapat ditekankan
dan ekosistem keuangan digital di Indonesia menjadi lebih aman dan terpercaya. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi jawaban dari pertanyaan Saudari Isneni. Lanjut, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Syahrul yang pertanyaannya ialah, eh, apa landasan terbentuknya OJK itu dan apakah ada yang melenceng mengenai tujuan sebelum terbentuknya OJK? Landasan terbentuknya OJK itu dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Landasan utama terbentuknya OJK adalah untuk menggantikan fungsi pengawasan sektor keuangan yang sebelumnya dilakukan oleh Bank Indonesia untuk perbankan dan Bapepam LK untuk pasar modal dan lembaga keuangan non-bank, dan memperkuat pengawasan terpadu terhadap seluruh sektor jasa keuangan, perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank dalam satu lembaga independen. Tujuan didirikannya OJK menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 4, yaitu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegritas terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan. Yang kedua, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Yang ketiga, mewujudkan industri keuangan yang sehat, stabil, dan berdaya saing. Dan yang terakhir, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dan apakah ada yang melenceng dari tujuan awal? Sejak terbentuknya OJK secara umum menjalankan fungsinya sesuai dengan tujuan awal. Namun beberapa tantangan dan kritik muncul dalam implementasinya, antara lain ada kesesuaian tujuan, yaitu OJK telah menjalankan pengawasan yang lebih menyeluruh dan terintegrasi dibandingkan sebelumnya. Yang kedua, layanan konsumen dan edukasi keuangan semakin ditingkatkan. Dan yang ketiga, penanganan terhadap vintage ilegal dan investasi bodong menjadi salah satu fokus penting. Adapun tantangan dan isu yang dianggap menyimpang atau belum optimal, yaitu satu, kurangnya pengawasan yang efektif di awal terhadap vintage dan pinjol ilegal. Yang kedua, kurangnya literasi dan perlindungan konsumen di masa awal berdirinya. Dan yang terakhir, isu koordinasi antar lembaga. Itulah tadi jawaban dari pertanyaan Saudara Syahrul. Lanjut, saya persilakan kepada Saudari Muhammad Irsan untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Dermawan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Dermawan, di mana OJK memiliki visi mulia sebagai lembaga yang melindungi kepentingan masyarakat dan menjaga stabilitas sektor jasa keuangan. Namun kenyataannya masih ada kasus investasi bodong, asuransi gagal bayar, hingga pinjaman online ilegal yang terjadi meskipun OJK. Nah, pertanyaannya, kalau OJK tetap ada, tetapi kasus-kasus seperti itu masih terjadi, apakah artinya OJK tidak berguna? Di sini baik, saya akan menjawab, apakah OJK tidak berguna jika kasus masih terjadi? Tidak bisa langsung dikatakan OJK tidak berguna, karena keberadaan OJK tetap penting, karena yang pertama yaitu OJK adalah garda utama pengawasan sektor keuangan, di mana tanpa OJK, kekacauan di dunia keuangan bisa lebih besar lagi. Nah, yang kedua yaitu banyak keberhasilan yang tidak terlihat publik, seperti pencegahan kasus, penindakan diam-diam, dan edukasi keuangan. Nah, yang ketiga yaitu masalah seperti investasi bodong dan pinjol ilegal sering terjadi di luar sistem resmi yang diawasi OJK. Misalnya dilakukan oleh pihak tak berising. Ini seperti halnya polisi tak bisa sepenuhnya mencegah kejahatan, tapi tetap dibutuhkan untuk penegakan hukum. Namun, kritik juga tetap perlu. Yang pertama yaitu bahwa fakta bahwa
kasus-kasus masih sering terjadi, berarti pengawasan OJK masih perlu diperbaiki. Nah, yang kedua yaitu kadang OJK dinilai terlambat bertindak atau kurang tegas terhadap pelanggaran. Nah, yang ketiga yaitu sosialisasi ke masyarakat juga masih kurang, sehingga banyak orang terjebak oleh investasi bodong. Jadi, kesimpulan jawaban saya yaitu OJK tetap berguna dan penting, tapi bukan berarti sudah sempurna. Kritik masyarakat adalah masukan agar OJK lebih aktif, tegas, dan transparan dalam menjalankan tugasnya. Nah, di sini ada pun sanggahan oleh saudara Dermawan, di mana tadi sanggahannya yaitu siapa yang paling bertanggung jawab atas kegagalan atau kurang sempurnanya sistem tersebut. Tanggung jawab utamanya yaitu ada di tangan OJK sebagai pelaksana. Namun, pemerintah, DPR, dan pelaku sektor keuangan juga punya andil besar. Sistem bisa gagal bukan karena satu pihak saja, melainkan karena rantai tanggung jawab yang tidak berjalan dengan baik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi materi dari kelompok kami dan sesi tanya jawab. Kesimpulan dari materi kami yaitu Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 sebagai respons atas kebutuhan akan sistem pengawasan keuangan yang lebih terpadu, independen, dan profesional. Dalam konteks perkembangan ekonomi global yang semakin kompleks dan dinamis, kehadiran OJK menjadi sangat penting untuk memastikan stabilitas dan integritas sektor jasa keuangan di Indonesia. OJK memiliki kewenangan penuh dalam mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan jasa keuangan, mencangkup sektor perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, perusahaan, pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya. Baik, semoga apa yang telah disampaikan hari ini bisa bermanfaat dan menambah ilmu untuk kita semua. Saya selaku MC mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.